Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Ayu Sriwahyuni. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang sistem reproduksi manusia, khususnya pada subtopik struktur dan organ reproduksi. Oke, langsung saja yuk kita lihat materinya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi manusia kelas 9 semester 1. Oke, langsung aja kita ke indikator. 1.3 yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Kemudian 3.1.4 menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. 3.1.5 mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Dan selanjutnya yang 3.1.6 menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Nah, adapun materi kita kali ini, kita langsung ke materi. Oke, organ reproduksi. Yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki atau organ pria. Nah, jadi secara umum organ pria ini adalah struktur organ reproduksi pria. Jadi kalau kita lihat secara umum dia dibedakan menjadi dua. Ada organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang struktur dan fungsinya. Oke, kita mulai dari organ reproduksi pria bagian luar. Oke, yang ini adalah penis. Nah, penis ini bagian luar organ reproduksi yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian ada skrotum, yang luarnya. Bagian skrotum itu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, di mana fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, kita lebih ke dalam sekarang. Di dalam skrotum itu terdapat testis. Testis itu berbentuk seperti telur yang tersimpan di dalam skrotum, jadi dia terbungkus oleh skrotum yang fungsinya adalah untuk memproduksi hormon dan memproduksi sel sperma. Atau saya tegaskan lagi, fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, kemudian ada epididymis. Jadi epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dan fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma yang dihasilkan oleh testis kemudian akan disalurkan ke epididymis untuk disimpan sementara sebelum nanti dikeluarkan. Nah, ini ada saluran vas deferens. Jadi dari epididymis, sperma nanti akan bergerak ke vas deferens. Saluran vas deferens itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, di mana fungsinya adalah menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, kemudian ada uretra. Jadi ini uretra. Uretra itu fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi ini saluran yang terdapat dalam penis ya, uretra itu, dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Jadi sel sperma yang berada di vas deferens akan dikeluarkan melalui uretra ketika terjadi ejakulasi. Kemudian selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah bagian yang berbentuk seperti kantung kecil, ukurannya sekitar 5 cm, terletak di belakang kantung kemih. Jadi dia fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk perkembangan sperma. Jadi dia sebagai penyuplai nutrisi bagi sel sperma. Kemudian di bawahnya ada kelenjar prostat. Jadi mungkin kalian pernah mendengar kelenjar prostat karena ada orang yang mengalami sakit prostat seperti itu. Nah, kelenjar prostat itu adalah bagian seperti kue donat nih di belakangnya ini, yang bulat nih ya, yang terletak di bawah kantung kemih. Jadi dia ada posisinya di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam.
Maaf. Kemudian di bawahnya ada kelenjar koperi. Kelenjar koperi ini, ya kelenjar koper, itu berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, adik-adik, itu tadi struktur organ reproduksi pria beserta fungsinya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke organ reproduksi perempuan atau wanita. Nah, oke, sudah. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita. Kita lihat kalau kita posisi wanita itu berdiri, jadi posisinya seperti ini ya. Jadi paling bawah ini adalah bagian vagina. Nah, vagina itu adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Dan fungsinya adalah mengalirnya darah menstruasi, kemudian saluran keluarnya bayi. Atau fungsi yang lebih utama lagi dalam sistem reproduksi, dia adalah sebagai tempat senggama di hubungan seksual. Ini kita lebih ke dalam, itu ada serviks. Serviks kan pernah dong ya mendengar kanker serviks. Serviks itu artinya leher rahim. Jadi struktur ini serviks itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Oke, kita lanjut lebih ke dalam lagi. Nah, di dalamnya jadi kalau tadi leher rahim itu serviks, sekarang ada rahim. Rahim itu bentuknya seperti buah pir kalau kalian amati ya. Jadi dia adalah tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Jadi janin itu di sini. Jadi rahim itu punya keunikan. Jadi ketika dia tidak terjadi kehamilan, dia ukurannya sangat kecil. Tapi nanti ketika ada proses kehamilan, maka ini bisa berkembang atau melebar berkali-kali lipat gitu, besar. Kemudian ada ovarium. Nah, wanita atau perempuan tuh punya dua ovarium, ovarium kanan dan ovarium kiri. Yang fungsinya jadi fungsinya adalah sebagai penghasil sel telur atau tempat reproduksinya ovum, sel telur. Kemudian sel telur yang tadi matang itu akan bergerak ke infundibulum. Ini ya, jadi infundibulum ini yang pangkal dari tuba Fallopi seperti itu. Ini strukturnya seperti jari-jari begitu. Nah, kemudian tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu saluran panjang yang ukurannya sekitar 10 cm itu panjangnya yang berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi ini ovarium. Jadi sel telur yang matang nanti akan bergerak menuju di saluran tuba Fallopi ini. Nanti akan bertemu dengan sel sperma ketika terjadi proses pembuahan. Jadi di sini prosesnya. Jadi proses pembuahan itu atau fertilisasi itu terjadi di tuba Fallopi. Oke, itu tadi organ reproduksi wanita secara umum. Jadi Ibu sudah jelaskan tentang organ, struktur organ dan fungsinya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya karena nanti Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, and comment video yang Ibu buat. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Dadah!